Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di kuliah gratis ini. Waktu saya tidak banyak sehingga saya hanya memberikan insya Allah berbagi materi yang ringan-ringan saja. Seperti disampaikan Pak Dimas, dari saya iseng-iseng sekarang berbagi juga di YouTube gitu ya. Itu link YouTube saya bisa dilihat, search aja di YouTube Cuk Tri Noviandi, nanti ketemu insya Allah. Di situ saya banyak sharing materi kuliah dari S1, S2 sampai S3, bahkan juga rekaman-rekaman saat saya memberikan sharing dengan teman-teman peternak, termasuk menyusun ransum. Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman peternak, bagaimana menyusun ransum, ada alatnya tidak, bisa nggak dihitung manual, bisa nggak dihitung dengan alat dan seterusnya, itu ada semua. Tapi hari ini saya tidak akan bicara tentang menyusun ransum, tapi saya akan membicarakan tentang terkait dengan sistem peternakan terpadu. Jadi kalau yang namanya istilah peternakan terpadu itu kan, kalau pengertian saya kan berarti kita harus bisa menggunakan apapun yang ada di lahan di sekitar kita sebagai bahan pakan. Nah, masalah kita kalau pelihara sapi, kambing dan domba itu kita selalu diajarkan, selalu bagi oleh teman-teman yang di lapangan itu, dari fakultas, dari teman-teman PPL, semua sering mengatakan bahwa kalau mau gemuk ya sapinya ya dikasih konsentrat. Nah, itu akan lebih cepat gemuk. Tapi kan Bapak Ibu teman-teman peternak itu semua juga kalau beli konsentrat ya mikir juga kan. Pol-polnya beli konsentrat akhirnya apa? Belinya polar. Ya, polar itu kalau cuma satu bahan pakan, kalau kami di kampus tidak mendefinisikan sebagai konsentrat, tapi itu adalah bahan pakan tunggal tambahan. Misalnya kasih polar berarti hanya ketambahan energi. Padahal dia butuh juga sumber protein. Nah, sebenarnya secara kalau kita beri pakan dengan dia cukup ya, dengan rumput yang cukup, itu sebenarnya sumber energi sudah tercukupi. Yang sering kali kurang ada sumber proteinnya. Contohnya di teori itu selalu disebutkan sapi itu butuh protein kasar total dalam ransumnya itu sekitar 8% untuk bertahan hidup. Hanya untuk bertahan hidup. Tidak tambah gemuk, tidak tambah kurus, tidak bunting, tidak hamil, tidak jadi becantan. Jadi hanya itu hidup 8%. Sedangkan rumput-rumput lapangan yang di lapangan yang liar itu ya, rumput-rumput liar itu sebenarnya sudah mencukupi. Kenapa saya berani bilang mencukupi? Karena itu seringkali protein kasar kita analisis itu sekitar 12%. Artinya sudah lebih dari 8%. Sehingga zaman dulu mbah-mbah kita kalau kasih sapi ya diumbar begitu, dia bisa hidup bertambah besar. Tetapi sekarang dengan jumlah ternak yang banyak, lapangan makin sedikit, jumlahnya yang kurang. Ngarit rumput lapangan itu kan susahnya setengah mati. Sehingga muncul rumput-rumput hibrida yang proteinnya hanya sekitar 8%. Artinya hanya cukup untuk hidup. Nah, sehingga di situ muncul ide untuk nambah konsentrat yang ada protein tingginya. Tapi kembali lagi, konsentrat mahal. Bisa nggak gemuk tanpa konsentrat? Mungkin enggak. Nah, ini mungkin tayangan saya dari judulnya sudah kelihatan arahnya akan kemana. Oke, gimana yang ngilangin atasnya ini ya? Ketutup ya, tapi enggak apa-apa lah. Jadi pertama, saat kita mencari alternatif bahan pakan, kita harus sepakat dulu apa itu yang disebut bahan pakan. Bahan pakan itu apa yang semua dimakan, bisa dicerna, bisa diserap, tidak mengganggu kesehatan dan bermanfaat. Jadi poin-poin yang di kuning-kuning itu bisa dimakan dan bisa dicerna, bisa diserap oleh ternaknya, tidak mengganggu kesehatan serta bermanfaat, itulah definisi bahan pakan. Kalau dia bisa dimakan, dicerna tapi nggak bisa diserap atau bahkan mungkin bisa mengganggu kesehatan, itu namanya bukan bahan pakan. Jadi seringkali di lapangan tanya, Pak, ini bisa nggak tuh bahan pakan? Gunakan definisi ini. Ransum itu apa? Ransum itu pakan jadi. Ya, dari tidak hanya satu bahan pakan, tapi beberapa bahan pakan. 2 bahan pakan itu sudah kita hitung sebagai ransum, ya. Tetapi ransum itu belum tentu baik. Ransum itu baik jika ransum itu sudah serasi cukup. Nah, ini saya atasnya ketutup ya, enggak apa-apa. Ini gimana toh ngilangin atas ini biar nggak ketutup itu. Nah, ransum itu berkualitas atau serasi jika sudah memenuhi kebutuhan nutrien secara tepat, baik jenis, jumlah maupun imbangannya. Nah, untuk bisa membuat ini kita biasa harus ada hitung-hitungannya. Nah, sekali ini tidak saya sampaikan hitung-hitungannya. Silakan nanti dicek ya. Di YouTube ada 2 cara penghitungan yang sudah saya sampaikan, yang sangat sederhana sampai yang agak sedikit advance gitu ya, hanya membutuhkan Excel saja. Kalau Bapak Ibu punya kalkulator,
punya komputer yang ada Excel-nya, itu sudah cukup untuk melakukan itu. Oke. Nah, kalau kita menyusun ransum, kita menggunakan ransum apapun yang ada di lapangan sehingga bisa menggunakan resourcing atau sumber-sumber yang ada di lapangan, sehingga kita bisa mengatakan, oh peternakan saya terpadu nih karena saya menggunakan ada yang sekitar saya nggak perlu import, saya nggak perlu mendatangkan. Kita harus tahu dulu apa yang harus ada di dalam ransum kita. Yang pertama, kalau kita bicara sapi, kambing, domba, ruminansia, yang jelas ada sumber seratnya, ada sumber energi atau karbohidrat, ada sumber proteinnya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan ketiga ini? Yang jelas kalau sumber serat itu kita lihat serat kasarnya pasti lebih dari 18% atau NDF-nya lebih dari 35%. Ini semua jenis rumput-rumputan, daun-daunan, damen atau jerami itu masuk sumber serat. Termasuk di sini tongkol jagung, kulit kacang ya, dan itu yang sering dimasukkan ke konsentrat. Nah, kalau sumber energi apa? Sumber energi dan sumber protein punya ciri yang sama. Seratnya rendah, kurang dari 18% ya. Tetapi sumber energi mempunyai protein yang lebih kecil dari 20%, sedangkan sumber protein punya kandungan protein kasar yang lebih besar dari 20%. Jadi kalau kita paruh ini, yang kiri ini serat, yang kanan itu energi dan protein ini bukan serat. Pembeda energi dan protein adalah kandungan protein kasarnya, ya. Kalau sumber energi atau sumber karbohidrat di lapangan banyak, ya. Umbi-umbian, ya, padi, jagung dan hasil-hasil sampingnya, ya, termasuk gaplek, tetes, dedak, katul, polar, itu semua sumber energi dan relatif harganya terjangkau. Tetapi sumber protein biasanya agak sulit dicari dan kalaupun ada harganya cukup tinggi. Nah, sehingga biasanya di lapangan Bapak Ibu kalau punya kambing, sapi, domba diberi pakannya biasa ada seratnya. Ini biasa mencari sendiri, ngarit sendiri. Dan ada konsentrat, campuran sentrat yang biasa terdiri dari sumber energi atau bahkan kadang cuma satu bahan pakan saja, katul tok atau onggok tok dikombor ya. Tapi yang bagian ini yang protein ini biasanya sering tidak ada. Oke. Nah, ini harus beli dan lebih mahal. Bisa nggak kita gantikan dengan sesuatu yang lain? Ya. Oke, sebelum ke sana kita lihat dulu apa sih yang dibutuhkan sapi. Kalau berapa banyak sih pakan yang harus dimakan oleh seekor sapi, kambing atau domba? Ya. Kebutuhan hijauan sapi, kambing atau domba secara umum kira-kira kalau menghitung ada 10% dari berat badan. Wah, kalau saya di lapangan susah dong ngukur berat badan. Tidak masalah, yang penting adalah selalu ada sisa pakan walaupun sedikit. Itu adalah menunjukkan bahwa pakan yang kita berikan cukup. Jangan pernah merasa puas atau bangga kalau pakannya itu kosong. Wah, ini makannya banyak dokoh. Itu bukan dokoh, itu lapar namanya. Karena sapinya kehabisan pakan. Jadi harus ada sisa pakan setiap pagi, walaupun sedikit, walaupun cuma 1 genggam. Oke. Kemudian sebaiknya kalau hijauan itu dicacah, dipotong-potong supaya mempertinggi konsumsinya, memudahkan dia untuk konsumsi. Kecuali saran saya kalau yang mau diberikan sore atau malam tidak usah dipotong-potong atau dipotong kasar. Kenapa? Karena supaya dia agak lebih lambat pencernaan malam, mengurangi resiko dia kembung. Air harus sedia sepanjang hari, ya, jangan hanya bisa 1 ember atau 5 liter sehari, baik sapi perah maupun sapi potong. Kemudian, nah ini untuk sumber protein tambahan, jika kita terbatas dan untuk beli konsentrat sumber protein yang mahal tadi, kita bisa pakai daun-daunan, leguminose, bangsanya turi, kacang-kacangan, ya. Cuma hati-hati, legum mengandung antinutrien, ada racunnya, yang kalau dimakan oleh ternak cukup berbahaya, sehingga Anda harus melatih ternak itu. Kemudian harus ada batasan menggunakan leguminosa ini. Saya biasa pakai rumus JIMO, siji 5 sampai siji 3 ya. Artinya apa? 1 bagian leguminosa dengan 5 bagian rumput sampai 1 bagian dengan 1 bagian leguminosa sampai 3 bagian rumput ya. Itu pol-polnya. Kira-kira seperempatnya pol-polnya gitu ya. Nah, cara pemberiannya ya monggo 2 kali sehari minimal, jangan sehari sekali. 3 kali boleh, tapi hasil penelitian yang pernah saya baca antara 2 kali dan 3 kali hampir tidak berbeda. Sehingga 2 kali sudah cukup pagi dan sore. Kemudian yang biasa diberikan kan kalau Bapak Ibu memberikan biasa konsentrat dulu diberikan baru hijauan. Tapi hasil-hasil penelitian yang terbaru, yang terakhir itu memang sebaiknya diberikan yang bersamaan. Jadi dicampur, diublek. Kalau istilahnya Londo itu TMR, Total Mix Ration, atau ransum yang dicampurkan, atau kalau di sini istilahnya yang terkenalnya complete feed, pakan komplit. Pakan komplit itu sebenarnya konsentrat,
dan serat atau hijauan dicampur diublek bareng diberikan bersamaan. Ya tentu aja ada masalah ya plus minusnya, bahwa sisa pakannya tidak bisa digunakan lagi, boros dan seterusnya. Tapi dari sisi produktivitas ternaknya itu insya Allah akan lebih baik. Oke, ini ada beberapa catatan kecil ya yang perlu saya sampaikan. Tadi saya mengatakan bahwa cacahan rumput harus 2-5 cm. Kenapa? Karena kalau terlalu halus seperti ini terlalu halus ini ya. Ini pengalaman saya sendiri waktu membuat chopper. Mesan chopper hasil pertama seperti ini, dan ini yang sering kali dibuat oleh tukang las untuk membuat chopper bapak ibu yang halus, dijamin makannya banyak ya. Tetapi ternak kita belum sempat memanfaatkan pakan, nutrien atau gizi yang ada dalam pakan itu sudah keluar. Nah, yang diuntungkan adalah yang menggunakan pupuknya kualitasnya bagus, tetapi ternak kita tidak bisa mendapatkan cukup nutrisi karena pakannya itu butuh waktu untuk tinggal di dalam perut. Ya, kalau sapi dalam perut sapi, kambing, domba, ruminansia itu yang bekerja kan mikroba, bukan seperti perut kita, apa yang kita makan itu yang diserap. Tidak, mikroba itu butuh waktu untuk bekerja. Jasar renik mikroba kalau istilah Prof. Ristianto itu dulu makhluk tidak kasat mata ya, harus pakai mikroskop baru kelihatan. Nah, itu harus dia butuh waktu. Ya, kalau terlalu halus dia belum sempat mengolah ini sudah bablas, ya sudah keluar dari perut. Nah, kalau terlalu kasar gimana? Kalau terlalu kasar seperti ini, dia terlalu lama di dalam perut sapi, dalam rumen sapi. Akibatnya apa? Akibatnya ternak itu makannya akan sedikit. Nah, kita pingin yang tengah-tengah, dan hasil penelitian menunjukkan antara 2-5 cm ukurannya. Ini yang bagus, ya. Ini setelah 3 kali chopper diperbaiki, akhirnya baru hasilnya seperti ini, ya. Jadi kalau nggak ada sentimeteran, nggak ada penggaris di lapangan, ya pakai jari saja. Kalau saya biasa pakai jari, ya paling kecil ya ukuran 1 ruas jari, itu kan sekitar 2 cm. Paling panjang ya 1 jari penuh, ini sekitar 6 cm, ya 5-6 cm. Tergantung jari bapak ibu itu jarinya panjang-panjang apa pendek-pendek. Tapi ya kira-kira saya pakai jari saya 1 ruas itu paling pendek, 1 jari saya paling panjang. Nah, jadi kalau pesan chopper, coba minta seperti itu, mereka bisa buat kok. Ini 3 kali direvisi, akhirnya berhasil, ya. Nah, ini salah satu gambar yang saya dapatkan dari Dr. Tanda Panjaitan, rekan saya di BPTP NTB. Kalau di NTB sana itu sapi Bali sudah 100% menggunakan lamtoro. Ini sapi Bali ya, bukan sapi putih ataupun apalagi sapi blasteran, simetal, simpo, limpo, bukan. Ini sapi Bali. Dan mereka sudah melakukan ini, mengadaptasikan ini selama bertahun-tahun. Jadi anak-anak sapi Bali di sana begitu lahir ya sudah otomatis terbiasa dengan pakan seperti ini. Jadi mereka bisa 100% dan mereka tidak pernah memberikan lagi konsentrat. Tapi jangan dicoba dengan sapi-sapi kita langsung 100%. Wah, besoknya sapinya pada mati keracunan, bahkan tidak mau makan, ya. Jadi dicoba dulu dengan resep Jimo. Nah, ini dia kuncinya. Kalau Bapak Ibu memang tertarik mau mencoba menggunakan daun-daunan, ya, untuk menghilangkan racunnya, pertama gunakan rumus Jimo, siji 5 sampai siji telu. 1 bagian daun-daunan, 5 bagian rumput atau jerami. Sampai pol-polnya 1 bagian daun-daunan, 3 bagian rumput atau jerami. Ya, ini Prof. Ristianto dulu penelitian sampai 1:3, ya, dan itu cukup untuk menggantikan konsentrat. Kemudian kedua, racun yang ada di dalam daun-daunan itu musuhnya panas. Jadi dilayukan. Ambil pagi, berikan sore. Ambil sore, berikan pagi, ya. Tidak perlu dijemur, dilayukan nanti ya. Ditaruh aja di tirisan gitu ya. Di tirisan, kemudian diangin-anginkan lah ya, itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan daun muda. Jangan bawa pulang daun muda. Kalau saya ke Bapak Ibu kalau pas penyuluhan ketemu langsung, saya jangan bawa pulang daun muda, saya bilang ke Bapak-bapak gitu ya. Kenapa? Karena daun-daun yang muda itu racunnya lebih kuat daripada yang sudah tua, apa yang sedengan. Tapi juga jangan terlalu tua banget. Yang tua banget udah seratnya terlalu tinggi. Jadi pilih yang tengah-tengah aja lah, yang segar, masih kelihatan segar, tapi tidak muda-muda banget. Jangan yang ujung-ujung, ya. Biarkan yang ujung-ujung tumbuh dulu, baru nanti dipetik, ya.
Kemudian yang keempat, 1 menit lagi Pak Novi. siap. Yang keempat, setiap racun, setiap daun itu tidak bisa berkolaborasi atau nyampur. Artinya racun yang ada di lamtoro dengan racun yang ada di daun turi itu kalau digabungkan jadi 1 tambah 1 jadi 2, tidak begitu. Mereka itu sendiri-sendiri jenisnya, mirip tapi jenis-sendiri, nggak bisa gabung. Sehingga kalau Bapak Ibu pakai 2 macam daun atau lebih, itu akan lebih aman daripada hanya menggunakan 1 macam daun-daunan. Ya, itu resep ini. Ini 4 resep yang harus dipegang kalau memang mau mencoba membuat pakan, menyampurkan pakan dengan menggunakan daun-daunan untuk menghemat konsentrat. Tapi memang pengalaman saya ada beberapa jenis daun diapakan pun itu apa ya? Diperlakukan seperti apapun, dikeringkan, digiling sampai halus, dicampur di konsentrat, sembunyi di konsentrat, sapinya nggak mau makan. Contohnya gliriside ya. Secara teori beberapa sapi mau, tapi prakteknya saya mengalami pengalaman buruk dengan menggunakan gliriside. Karena baunya kan paling langu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di tampilan ini, nanti akan dibagikan oleh panitia PPT-nya dalam bentuk PDF ya. Ini ada beberapa kandungan nutrien yang saya kumpulkan dari berbagai sumber. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa rumput-rumputan ini rata-rata proteinnya hanya sekitar 6-12%. Rumput lapangan paling tinggi. Tetapi begitu Bapak Ibu menggunakan daun kacang-kacangan, lihatlah persentase proteinnya. Lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Termasuk juga energinya, TDN-nya. Sehingga ini sangat bagus digunakan untuk ternak. Cuma ya memang karena dia secara natural, sapi dan domba itu kan tidak manjat ya, tidak seperti kambing. Kalau kambing mereka makanin itu udah terbiasa daun-daunan. Nah, kalau jerami-jeraminan juga lumayan, ada beberapa yang tinggi seperti jerami kacang-kacangan biasa cukup tinggi. Tapi kalau jerami jagung, jerami padi ya kecil proteinnya. Dan ini ada beberapa daun-daunan yang jarang digunakan tapi juga punya potensi ya. Saya kira itu dulu dari saya ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya selalu terbuka, insya Allah selalu terbuka untuk komunikasi dengan Bapak Ibu melalui WA, itu ada nomor saya, silahkan nanti catat, ataupun melalui email. Dan silahkan kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih jauh lagi tentang nutrisi, bisa melihat di YouTube saya. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke Mas Dimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Novi atas